Kalau nggak bertanya silakan tanya yang ada di sana di tempat saya. Piye duit kopi dijupuk. Akhirnya karena nggak ada tindakan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM LPRI DPC Nganjuk, serta perwakilan warga dari beberapa desa di Nganjuk, menuntut kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, tanggal 16 Mei tahun 2024. Tak hanya itu, aksi unjuk rasa tersebut juga menuntut rusaknya jalan selama bertahun-tahun yang ada di Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, serta kerusakan tanggul yang ada di Desa Gemenggang, Kecamatan Pace, juga terkait aliran sungai, dam, yang ada di Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro. Usai melakukan orasi, di depan pendopo pemerintahan Kabupaten Nganjuk, pendemo diminta masuk ke ruang rapat, tetapi tak selang lama, salah satu pendemo protes, dan langsung keluar, karena dianggap percuma. Ya, Bapak, saya Rusdi Gunawan, Kabid Bidang Pengairan. Iya. Yang kedua Bapak ini Bapak Pak Wianto, Kasih Irigasi. Irigasi. Terima kasih teman-teman. Sebetulnya ini kalau yang mewakili hanya Bapak Kabid dari PUPR dan Bapak dari Kasih, bagi saya kurang tepat. Nggak ada ceritanya. Jadi artinya kita dibahas sejauh mungkin ini tidak bisa akan diwujudkan. Jadi percuma. Maka demi itu bila mana hari ini kita percuma sia-sia dengan unjuk rasa, dengan pertemuan yang mungkin tidak menghargai dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, berarti kita ini termasuk di sebaliknya Mas. Binaan bagi saya. Bagi yang didatangkan yang ada di ruangan itu bukan orang yang penting, hanya Kabid dan Kasih, apalagi Kabid Pengairan. Kan nggak cocok. Ini tuntutan kita itu luar biasa tentang dugaan korupsi. Gitu. Tetapi beberapa saat kemudian, Kepala Dinas PUPR, Gunawan Widakdo, Kasat Pol PP, Suharono, bersama Samsul Huda, selaku asisten di pemerintahan Kabupaten Nganjuk, datang untuk melanjutkan mediasi. Yang menjawab hari ini itu sebetulnya Bapak Dinas Perhubungan ya, untuk masalah akses jalan di Guyangan. Karena beliau kemarin itu sudah pernah saya unjuk rasa, sudah saya sampaikan. Beliau sendiri Pak Tri dari Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa mulai tahun 2022 kalau enggak tahun 2023 itu sudah dilimpahkan akses jalan itu miliknya daerah. Kalau dari PUPR menyanggah tidak berani membenahi karena miliknya provinsi. Kalau Dinas Perhubungan bilang itu miliknya daerah, terus yang benar tinggi, yang cocok tinggi. Ini tadi saya harapan saya ada Dinas Perhubungan di sini, gitu Pak. Dan harapan kalau ini nanti tidak bisa diputuskan secara hari ini untuk batas wilayah, insya Allah hari Senin saya akan berangkat ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Tak judoh no bukti nih Pak. Itu ya. Yang kedua kami tuntut nomor 6. Ini kecaman bagi Dinas PUPR, yaitu rawat kembali Sungai Sumengko Dam, Sungai Sumengko yang ada di Sukomoro. Ini kita tuh sebetulnya ini hanya sebatas saja. Kita hanya memberikan bentuk teguran dikit nggih. Garapan koyo ngono kok dombar iki jane karepe piye, Pak? Jane roh kok gak roh, genah kok pancen pura-pura gak genah. Terus apa kira-kira ki entek vine napa piye didum kono didum kene, sedot kono sedot kene akhirnya lihat itu damnya. Pelancerane gak kopro. Bahkan saya tuh sampai kadang berpikir, jangankan dengan anggaran 188 juta rupiah, aku mau ke duit 20 juta, beres Pak. Tak dandani sing apik. Ini saya minta tolong, ini kelihatannya ada kong kali kong ya, antara pihak pelaksana maupun pihak kontraktor. Saya harap deklis CV Arto Moro. Luar biasa ini korupsi secara kasat mata. Terus yang ketiga, kemarin sudah saya sampaikan untuk dam yang ada di Gemenggang Pace, betul Bapak Joko? Itu saya juga minta keputusan hari ini saja, nggak usah bertele-tele yang sana yang sini, sing musreng, sing usulan dewan. Kalau memang hari ini tidak bisa diusulkan dengan pembangunan dana bagi hasil zakat tembakau, biar warga yang urunan untuk membenahi dam tersebut, karena antisipasi biar tidak banjir di kemudian hari. Menyikapi dari beberapa tuntutan tersebut, yaitu terkait kerusakan jalan di Kelurahan Guyangan, Gunawan Widakdo, selaku Kadis PUPR Nganjuk menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya merasa berterima kasih banyak karena ini merupakan aspirasi masyarakat yang mungkin membantu pemerintah daerah di dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk.
semuanya gamblang, dan saya terima kasih banyak karena memang ini aspirasi masyarakat yang mungkin membantu pemerintah daerah di dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, untuk menuntut pembangunan jalan timbang Guyangan di PUPR. Jadi mungkin perlu kami sampaikan. Jadi ini yang pertama, ini memang belum masuk di SK Jalan Bupati. Jadi belum masuk di SK Jalan Bupati. Kenapa? Karena memang kronologinya bahwa itu merupakan jalan akses menuju jembatan timbang. Jadi dulu itu truk-truk kecilan saya di Nganjuk. Jadi pada saat pembangunan itu, saya masih kecil, masih SD. Pada saat itu memang dulunya memang bukan jalan akses. Jadi itu jalan menuju timbangan. Ya, truk yang ditimbang-timbang itu, Pak. Iya. Yang ditimbang-timbang itu. Nah, makanya tidak masuk SK Jalan Kabupaten. Nah, kemarin itu ketika ada polemik, saya berusaha untuk menginformasikan ini ke provinsi, juga ke BPPJN, jadi jalan nasional. Karena apa? Memang pada saat itu momennya ada impres jalan daerah. Harapannya itu kita ajukan melalui provinsi, karena jembatan timbang itu kan nasional. Jadi nasional paling tidak oleh provinsi sama nasional saya bawa ke situ. Siapa tahu nanti bisa sekaligus masuk di impres jalan daerah. Nah, ternyata kemarin itu yang provinsi, jadi Pak Eliu itu mengajukan mulai Guyangan Pajeng. Jadi Pajeng itu di Bojonegoro, jadi mulai Guyangan itu sampai ke Bojonegoro, kan itu jalannya rusak. Dan itu jalan provinsi. Nah, harapan kami itu bisa ikut tergarap. Nah, ternyata ketika diajukan, yang provinsi itu tidak terdanai oleh impres jalan daerah, terus kemudian yang usulan kabupaten Begadung ngangkatan terdanai dari impres jalan daerah. Akhirnya sekarang itu kan sudah dibangun jalan rigid beton itu, yang bangun nasional itu. Alhamdulillah Nganjuk mendapatkan itu. Guyangan kami persilakan ke depan. Padahal nggak ada 1 kilo jalan itu. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.